diciptakan huruf. Sementara itu Nabi Yunus pergi menyeberang lautan. Namun di tengah lautan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus dan teman-temannya diterpa oleh gelombang yang sangat besar. Gak ada kabarnya. Duduk aja di sini. Jadi Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, namanya kaum penduduk Ninawa. Karena Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus itu berdakwah, itu kaumnya tidak mau ikut. Kaumnya tidak mau ikut sama Nabi Yunus, tidak mau mengikuti perintahnya Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Nabi Yunus ketika berdakwah di kaum Ninawa itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Hei kaumku, jangan kamu menyembah patung. Ayo kita menyembah Allah yang Maha Esa. Patung itu hanya benda yang mati, tidak bisa kita sembah, tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Yang bisa melindungi kita, yang memberikan kita kesehatan, itu hanya Allah. Nah, kaumnya tidak percaya, Dik. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi Yunus berdakwah, kaumnya tidak mau mendengarkan. Sampai akhirnya Nabi Yunus putus asa. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik perahu yang sangat besar. Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya yang tidak mau menyembah kepada Allah. Karena Nabi Yunus tidak menyembah Allah, nggak mau ya. Akhirnya Nabi Yunus mulai gak belum menyembah Allah, tak tinggal ngiri gitu ya. Setelah Nabi Yunus menyerah, Nabi Yunus pergi naik perahu yang sangat besar. Nah, di dalam perahu itu banyak sekali orangnya, sehingga perahu yang ditumpangi itu ketika ada ombak yang sangat besar, pokoknya guling-guling gitu. Nah, kata kepala perahunya begini, ini perahunya kok oleng sekali ya, ini pasti banyak muatannya, ini harus ada yang dibuang ke laut gitu, kata kepala perahu, supaya perahunya ini bisa berjalan, terus ada yang dibuang ke laut. Akhirnya kepalanya itu membuat tulisan yang ada di dalam perahu itu siapa saja yang ada di perahu itu, misalnya Abdul, terus apalagi ya, Rama, terus ada Yunus. Nah, ketika dikocok ini yang saya kocok, nanti yang dibuang ke laut gitu, kata kepalanya. Nah, ketika dikocok itu yang keluar siapa namanya? Yang keluar Nabi Yunus. Wah, ini Nabi Yunus nih yang harus disuruh ke laut. Loh kok saya? Gitu kata Nabi Yunus. Ulangi lagi. Dikocok lagi, banyak itu namanya di dalamnya. Dikocok, keluar Nabi Yunus lagi. Loh, keluar Nabi Yunus lagi. Kamu Yunus yang dibuang ke laut. Gitu. Oh, gak bisa sekali lagi gitu. Dikocok lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Karena Allah sudah mengatur seperti itu. Allah memberikan hukuman kepada Nabi Yunus karena Nabi Yunus tidak mau bersabar menghadapi umatnya. Umatnya itu gak mau menyembah Allah deh. Dia purik terus pergi mau meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut sama orang-orang itu, dilemparkan ke laut. Nah, ketika dilempar ada paus yang lewat, paus besar sekali. Wah, mulutnya terbuka lebar. Nah, ketika Nabi Yunus dilempar langsung ditelan sama ikan paus. Nah, ditelan sama ikan paus, masuk ke dalam perutnya ikan paus. Ini ada ikannya. Ini ikan pausnya. Dan Nabi Yunus dilempar. Akhirnya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Di dalam ikan paus Nabi Yunus tidak mati deh.
tidak mati, tapi berada di ruangan yang sangat gelap seperti itu. Aku ini di mana ya? Aku tadi dibuang ke laut, tapi kok setelah dibuang ke laut aku kok apa di dalam apa nggak tahu nih di ruangan apa ini kok gelap sekali. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya bersalah, saya mohon ampun ya Allah karena saya sudah meninggalkan kaum saya, kaum Ninawa namanya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus itu beristighfar sama Allah, meminta ampunan dari Allah. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya menyesal karena sudah meninggalkan kaum saya, karena saya sudah tidak bersabar. Akhirnya saya di dalam ruangan ini yang sangat gelap ini, saya nggak tahu di mana ini. Ya Allah, tolong selamatkan saya begitu. Akhirnya setelah 40 hari di dalam perut, nah ini ketika Yunus berada di tengah laut, seekor ikan namanya ikan nun, nah ini ikan pausnya namanya ikan nun, langsung menyambar dan menelannya. Di dalam ikan nun, di dalam perut ikan nun, Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Dia telah meninggalkan penduduk Ninawa tanpa meminta petunjuk dari Allah. Loh, tidak meminta petunjuk dari Allah, tapi langsung pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus terus berzikir dan bertasbih. Loh, selama 40 hari deh, di dalam perut ikan selama 40 hari. Yunus terus berzikir dan bertasbih sambil terus memohon ampun sama Allah. Merintih, ya Allah, saya ini di mana ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di dasar laut mendengar tasbih Nabi Yunus. Kemudian semua makhluk di dalam laut itu pun berkumpul di sekitar ikan nun. Ternyata ikan-ikan itu juga ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Yunus. Setelah 40 hari, ikan nun tadi perutnya mual, perutnya mual-mual, mules-mules. Tuh, ketika mules-mules, kemudian ikan nun muntah lalu karena Nabi Yunus sudah di dalam perut ikan, sudah meminta ampun sama Allah, akhirnya Allah mengampuni Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan sama ikan nun ke daratan. Keluar dari perut ikan selama 40 hari di dalam perut ikan, Nabi Yunus bisa hidup. Makan apa dik? Makan makanannya ikan nun, yang dimakan ikan nun itu apa? Dia ikut makan, itu ya tidak. Nah itulah kenapa Nabi Yunus kok sampai ditelan paus, karena Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya tanpa minta izin dulu dari Allah. Itu ceritanya Nabi siapa dik? Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ditelan sama ikan nun. Selama berapa hari? 40 hari ya. Jadi kita harus selalu meminta ampun, meminta pertolongan sama Allah. Coba kalau Nabi Yunus tidak mau meminta ampun sama Allah, tidak meminta